Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma abdil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li hajatina wa manfa'na ma 'allamtana wa 'allimna yanfa'una al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ya? Waqtarabal wa'dul haqq فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtaraba lan dadi perek apa al-wa'du janji al-haqqu kang bener, telah sungguh dekat janji yang benar. Apa sih janji yang benar? Yaumul qiyamah, tegese dina kiamat. Fa idza hiya mongko dumadakan utawi kiamat. Ay al-qissatu tegese utawi kisah kiamat. Iku sakhisotun terbelalak apa absarul ladzina biro-biro peningale wong akeh kafaru kang kufur sapa alladzina fi dzalikal yaumi ing dalem mengkono dina terbelalake li syiddatihi krana dasyate yaum. Yaquluna padha ngucap sapa alladzina kafaru, ngucape ya wailana du celaka kita, utawi ya iku litanbih kanggo pekeling. Ai halakuna tegese celaka kita. Qad kunna teman-teman ana sapa kita fit dunya ing dalam dunia iku fi ghaflatin ing dalam kelalaian min hadzal yaumi saking iki dina. Bal kunna balik ana sapa kita iku zalimin padha zalim kabeh. Angfusana ing biro-biro jiwa kita bitakdzibina kelawan dustaakne kita, kelawan gorohakne kita lirrusuli marang biro-biro rusul. Titik. Satu ayat ini saya jelasin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kemarin ya cerita tentang Rasul untuk menginspirasi kita. Kemudian cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Allah sampaikan bahwa perjalanan manusia yang tidak bisa dihindari itu adalah dari alam kandungan menuju alam dunia, kemudian mati berada di alam barzah. Setelah itu terjadi kiamat, dia dibangkitkan lagi, masuk pada fase-fase berikutnya, pasca hari kiamat. Tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah dekat, itu dikasih tahu oleh Allah. Tetapi rincian bahwa kiamat itu
kisaran tahun berapa dirahasiakan. Di antara tanda-tandanya adalah ketika muncul kaum yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ini bangsa perusak. Kalau itu sudah datang, wah ini berarti sudah dekat ini. Sudah sangat dekat. Qaruba itu artinya dekat. Kalau iqtaroba, ini waqtaroba itu, yang tadi di mana ini kan waqtaroba, itu berarti faedahnya lisoiruroh, menjadi sangat dekat. Artinya secara realitas itu sudah dekat banget itu. Jadi itu namanya soiruroh. Misalnya, kasartu, saya memecah-mecah az-zujaja, kaca, faktasarot, maka dia sungguh menjadi pecah. Jadi di dalam bahasa Arab kalimat ifta'ala itu faedah yang pertama untuk soiruroh, menjadi. Jadi waqtaroba itu sudah sungguh dekat. Artinya jarak antara kita dengan kiamat itu sudah dekat. Jarak antara kehadiran Ya'juj dan Ma'juj dengan peristiwa kiamat itu sudah dekat. Dan peristiwa kiamat itu nanti sangat cepat ya. Wa amru sa'ati illa kalamhil basor. Kayak kedepan mata gitu, tiba-tiba hancur secara keseluruhan. Semua yang dibanggakan ya sudah hilang. Paham ya? Kamu punya rumah, habis itu kena longsor banjir, kira-kira kamu nonggoni rumah apa lari? Kurang lebih begitulah. Ya. Waqtarobal wa'dul haq, kiamat sebagai sesuatu yang dijanjikan dengan benar oleh Allah, itu sungguh telah dekat. Fa'idha hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru, ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Kepastian kiamat itu datang, ini sudah bisa diterka oleh otak kita ya. Jadi logika kita itu sudah memaklumi, oh iya ya, tidak ada di dunia ini yang berhenti, semua berjalan. Walaupun perjalanan itu tidak kita rasa, tapi itu berjalan. Kamu tidak terasa bahwa badanmu itu mengembang, benar nggak? Mengembang itu. Talita sih delenge langsing, mengko kawin duwe anak siji Masya Allah. Sing sirampok maring benda ora sanggo motor, glundungna. Nah, jadi kayak molen kan. Rambutmu kalau dilihat ya berhenti, tapi dalam waktu 1 bulan daning dadi dawa ya. Kan begitu ya? Ternyata berjalan itu. Hari yang kita pendelengi ini kayongnya meneng baik, jebule kok tambah padang, berarti tambah siang. Ada perjalanan waktu. Dan jarang kamu pikir mungkin ya, 2 tahun lalu atau 1 tahun lalu pakaianmu itu masih cukup. Sekarang terus berkembang, jadi nggak cukup gitu. Jadi sekali lagi, ini semua memberi petunjuk kepada kita, tidak ada yang diam, semua berjalan. Titik akhir dari perjalanan semuanya itu adalah kebinasaan. Jelas ya? Wit gedang, gede, tukul, habis itu terus ambruk. Kamu lihat mbahmu, itu mbahnya juga dulu kecil ya. Terus berkembang jadi tua, terus ada yang mati itu. Perjalananmu itu akan seperti itu, nggak beda. Dan kamu tidak bisa menghindar. Dengan cara apapun kamu menghindar, tidak bisa. Jelas? Jelas? Ya. Ini sudah ketetapan Allah. Makanya ketika ini sudah diyakini, pertanyaan berikutnya, kalau begitu perjalanan yang singkat ini untuk apa gitu? Disinilah muncul kelompok-kelompok orang-orang kafir. Wah ya sudah, kita itu dipaksa oleh alam. Jadi ada kekuatan alam yang memaksa kita seperti itu. Yang muda jadi tua, yang tua jadi mati. Kemudian
ada proses kehidupan kita ya untuk menikmati segala yang ada di muka bumi ini. Maka mereka hidup untuk bersenang-senang. Ini yang disebut madhab hedonis ya. Eropa modern menyebutnya sebagai paham hedonis. Hedonis itu salah satu paham materialis. Jadi paham materialis itu yang umurnya sangat panjang, lebih tua bahkan daripada agama Islam. Kemudian paham materialis memiliki cabangnya, diantaranya adalah hedonis. Jadi madhab hidup yang penting menikmati, makan yang enak, jalan-jalan ada uang ya sedolan-dolan, penting begitu. Ini madhab hedonis. Bagaimana status mereka di hadapan syariat, di hadapan pencipta alam? Tidak bisa diterima. Mereka punya akal, kalau mau berpikir jernih, tidak mungkin hidup hanya untuk enak-enakan seperti itu. Makanya Al-Quran menyindir mereka, walladzina kafaru ya'kulun wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am fannaru mathwallahum. Orang yang hidupnya, visinya itu hanya untuk menikmati. Penting mangan enak, tidur enak, bisa jalan-jalan ke mall, belanja-belanja, kemudian bisa mempercantik diri, memiliki fasilitas yang mewah, kemudian untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan dan lain sebagainya. Orang-orang yang seperti ini tidak bisa diterima oleh Allah, hakikatnya dia itu sedang membuka jalan menuju kepada neraka. Fannaru mathwallahum. Jelas ya? Jelas? Jadi hidup ini punya risalah. Risalahnya apa? Risalahnya ya untuk menyembah Allah. Ini harga mati. Nah, para santri sekalian, kadang-kadang orang beriman diuji, melihat mereka kepencut, ya hartanya banyak bisa menikmati hidup ke sana kemari. Ya Arya ya? Ya Arya? Ya, khusyuk banget ngajinya. Ya. Jadi para santri sekalian, kita diuji melihat mereka, akhirnya kepencut gitu. Bahkan tampilan kita terus kayak orang kafir, rambut diblonde, kulit dipak-pak begitu. Kadang-kadang pipi ya Allah, warnanya gedeng kayak silite dandang, tapi terus dipoles-poles ben katon abang dan lain sebagainya. Kalau punya uang terus dioplas, cungur dioplas, dagu dioplas, serba dioplas. Gitu. Kulitnya ireng ben putih, primen, untung anak duit dibawa ke Singapura, terus dibikin supaya putih. Ya, soalnya ireng karo putih menarik yang mana? Hah? Ireng karo putih menarik yang mana? Menarik yang putih ya. Nah, itu tuh terus akhirnya fala yughayyirunna khalqallah. Dirubah ciptaan Allah dirubah. Ini ujian orang yang beriman. Nah, satu fakta yang harus kamu yakini, Allah mengingatkan kita, fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza. Ada penyesalan bagi orang kafir saat kiamat datang. Mereka melihat kedahsyatan hari kiamat. Mereka kemudian melihat kemana tempat kembali mereka. Ternyata adalah neraka, tempat siksaan dengan segala siksaan yang disiapkannya. Kemudian mereka tidak memiliki harapan untuk berhenti. Apa yang terjadi? Stres mereka. Duh, celaka kami. Celaka, matanya terbelalak. Ya, dulu kita nggak percaya, ternyata benar ini. Qad kunna fi ghaflatin min hadza. Kita ternyata lalai, pikiran kita paham tapi kita enggak diabaikan. Bal kunna zalimin, bukan hanya itu. Semua potensi yang mereka punyai itu digunakan untuk menzolimi diri sendiri. Harta mestinya dikelola untuk ketundukan kepada Allah, gunakan yang bagus. Ini ternyata untuk menzolimi diri mereka. Artinya harta yang dipunyai untuk membuat dosa. Paham ya? Sekarang begini, orang kafir punya harta. Akhirnya buat, mohon maaf ya, piknik ke luar negeri, mohon maaf, terus mencari kepuasan di luar negeri. Makanya terkenal mereka kalau tur ke luar negeri, itu terus, mohon maaf, sekalian nakal. Ya,
Jangankan orang Eropa, orang Arab saja, kalau kemudian pergi ke sini, itu nakal gitu. Satu hari saya pernah ketemu di Kairo dengan orang Mesir. Dia hidup di atas laut di pelayaran. Kemudian dia sudah pernah singgah di Jakarta, pernah singgah di Surabaya. Dia bilang begini, Indonesia hilwah. Apa maksudnya? Indonesia manis. Apa maksudnya? Khlas. Anaje Indonesia. Ya, hurma Indonesia kuais. Kurang ajar kan. Jadi dia bilang saya sudah berkelana ke Indonesia. Saya sudah pergi ke Surabaya. Cewek di sana enak-enak. Katanya begitu. Jadi orientasi hidupnya untuk itu. Mestinya uang untuk dapat pahala, tapi dengan seperti itu dapat apa? Dapat dosa. Itu namanya menzolimi diri sendiri. Jadi zolimun li nafsi, punya sesuatu digunakan untuk merusak diri. Itu namanya apa? Menzolimi diri. Semua perbuatan dosa yang ditimbulkan melalui potensi yang kita punyai, itu namanya zolimun li nafsi. Jelas ya? Ya, jadi kalau ini tidak dihadapan kepada Allah, tidak ditobati ya rugi. Makanya doanya Nabi Anam, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, ternyata saya telah mendolimi diri saya sendiri. Ampuni, kalau enggak nanti kami jadi golongan orang-orang yang merugi. Ya rugi dong. Umur digunakan untuk maksiat, akhirnya numpuk dosa, zolim. Ya, kemudian mulut mestinya digunakan untuk hikmah, untuk sesuatu yang bagus, digunakan untuk ghibah, untuk memfitnah. Kemudian punya potensi lain lah. Dia pinter, tapi pinternya digunakan untuk nipu orang. Orang nipu juga pinter loh, butuh keterampilan, bener nggak? Bener nggak? Minggu-minggu ini grup-grup WA diramaikan oleh aksi mantan tukang parkir Puskesmas Bumayu. Dia keliling, kemudian minta uang ke rumah-rumah itu. Kalau dikasih 10.000 nggak mau dia, mintanya 20.000 atau 50.000. Alasannya anak saya sakit dan lain sebagainya. Termasuk di Benda ini, banyak sekali korbannya. Ya, lah itu ketika ditangkap, ternyata ini alibi saja, cara bagi dia untuk mendapatkan uang. Ya macam ibu-ibu itu loh, kerudungan, raine surem, gawane proposal, stempel KP palsu KP, jaluk duit di rumah-rumah untuk masjid. Dari mana? Dari Majalengka. Itu Majalengka jaluk duit mana yang enggak abang bangunan masjid. Gitu ya. Hitungannya daripada ngemis, oleh sewu. Kalau datang ke rumah kan dapatnya 20.000, 50.000, orang ngerti, kadang-kadang naiknya 1.000. Jadi mentalnya begitu. Paham ya? Enggak tahu itu. Sementara banyak sekali program negara yang bisa dimanfaatkan, tapi apa ya? Kaget saya, Indonesia masuk 10 besar, bahkan nomor 4 di dunia. Dengan jumlah penduduk miskin terbesar di dunia. Ngungkuli Brazil. Jadi Brazil agak sana, Brazil, Argentina itu sana. Malaysia itu enggak masuk gitu. Indonesia masuk. Bahkan kita kalah sama Vietnam ya. Negara yang merdekanya baru kemarin itu. Baik dari sisi pendidikan, produksi pangan, kemudian tingkat kemiskinan. Benar ya di Indonesia kayak melarat sebetulnya. Iya kan? Lebih dari 60% jumlah penduduk Indonesia itu dalam kemiskinan. Gitu ya. Laporannya begitu dari data internasional gitu. Jadi kembali Pak Santi sekalian, yang paling kaget ketika hari kiamat datang itu adalah orang-orang kafir, mereka terbelalak, loh ternyata begini. Akhirnya mereka minta kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia, tapi tidak bisa lagi. Ya,
Apa tujuan ayat ini? Pertama, ayat ini turun untuk menegaskan kepadamu ya, orang-orang yang percaya kepada Al-Quran harus tahu bahwa keimanan kepada hari kiamat itu harga mati. Makanya ini distatuskan sebagai rukun iman. Sekali kamu tidak iman, maka iman yang lain tidak dianggap. Jelas? Jelas? Yang kedua, bangunan manusia yang secara hardware dipersiapkan oleh Allah, dalam desainnya ada jasmani, ada rohani, itu tidak bisa bekerja secara sempurna kalau tidak bisa beriman kepada hari kiamat. Jadi mentalnya itu terganggu gitu loh. Paham? Coba kamu lihat itu. Ada orang-orang yang orientasi hidupnya itu yang penting seneng. Kemudian yang penting puas. Di mana ada sumber daya alam dia caplok kayak Amerika ini, kayak Trump ini. Loh kok bisa seperti itu? Dia nggak yakin dengan akhirat. Lalu gimana orang mau yakin dengan akhirat? Dia tidak percaya bahwa apa yang dilakukan itu nanti berisiko gitu. Paham ya? Jadi di luar penampilan fisik, perang antara umat manusia dengan senjata modern, baik yang elektronik maupun yang senjata peluru, di luar itu, di dalamnya kita bisa melihat perang antara dua kelompok selamanya itu antara dua keyakinan. Yang satu keyakinan bahwa Allah ada, yang dua keyakinan bahwa akhirat tidak ada. Jadi seperti dulu perang antara umat Islam dengan Romawi, dengan Persia, maka perang antar manusia sepanjang zaman itu rata-rata dibentuk oleh dua ideologi itu. Paham ya? Orang Barat menyebutnya Crusade, kemudian kita menyebutnya perang suci itu. Jadi ini perang dua keyakinan. Jelas, jelas ini? Jadi pada akhirnya memang ini berbenturan ya, tidak bisa dielakkan, terjadilah bom. Dan ini sudah diprediksi oleh malaikat ketika Allah awal menciptakan manusia. Ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Allah, akankah engkau menciptakan makhluk yang merusak bumi, yang suka bikin rusak di bumi, dan menumpahkan darah. Jadi karakternya manusia itu senangnya gawe rusak gitu. Coba banjiran yang terjadi di mana-mana, itu kira-kira ulah manusia atau ulah jin? Ulah manusia. Kemudian perang di mana-mana, itu ulah manusia atau ulah jin? Iya. Jadi watak manusia begitu ya, bikin rusak bumi, perang. Gitu ya. Tapi walaupun demikian, Allah bilang kepada malaikat, sudah kamu lihat saja, tetap ada ending yang bagus. Inni a'lamu ma'la ta'lamun. Pokoknya saya itu tahu, kamu nggak tahu. Kata Allah. Makanya kita lihat saja ya bagaimana drama di dunia ini terjadi. Yang jelas kita melihat setiap abad, setiap saat itu ada benturan ya antara dua ideologi yang berbeda. Yang satu iman kepada Allah dan hari akhir, yang satu tidak percaya kepada Allah dan hari akhir. Bagaimana kesudahannya? Jelas dong. Ya, Allah sudah mencatatkan walillahi mulkus samawati wal ard, kemudian wallah la aghlibanna ana wa rusuli innallaha laqawiyyun aziz wal aqibatu lil muttaqin. Jadi nanti orang-orang yang bertakwa itu yang akan tampil sebagai pemenangnya. Karena mereka di barisan yang benar, sementara mereka di barisan yang salah. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.